Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4, muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desya Dalia. Dan sebelum kita belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran baik saat belajar maupun saat mengerjakan soal. Oke, untuk kali ini kita akan lanjutkan pembahasan di bab 7 ya adik-adik sekalian ya, hubungan antar garis. Tepatnya kita sudah sampai di latihan ulangan bab 7 paket 1 ya, akan kita bahas paket 1 dimulai dari yang bagian A ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Langsung saja ya kita ke latihan ulangan bab 7 paket 1. Nah, ada di halaman 137 ya. Pengetahuan memerlukan menentukan hubungan antar garis, yaitu sejajar, berpotongan, dan berimpit. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 ya di bagian A ya. Gambar yang menunjukkan ruas garis adalah, nah, adik sekalian ya masih ingat ya, apa itu ruas garis, apa itu sinar garis, apa itu garis lurus ya. Nah, oke. Kalau yang ini dinamakan garis lurus ya adik sekalian ya. Oke. Jadi yang A ini adalah garis lurus ya. Garis lurus adalah garis yang memanjang dan tidak terbatas di kedua ujungnya. Ini ditandai dengan tanda panah ya. Ini namanya garis lurus. Kemudian ada sinar garis. Nah, ini sinar garis itu yang ini ya. Jadi dimulai dari suatu titik ya, diawali oleh suatu titik, kemudian ujung lainnya menuju ke suatu arah. Nah, kemudian ada yang dinamakan segmen garis atau ruas garis. Nah, ini yang C ya, ruas garis. Jadi dibatasi oleh dua buah titik. Nah, ini namanya ruas garis atau segmen garis. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah yang C ya. Oke. Kemudian kalau untuk yang D ini sama ya. Ini tadi sinar garis. Jadi ini sinar garis, yang B dan D ini sinar garis, yang A ini garis lurus, kemudian yang C ini yang dinamakan ruas garis atau segmen garis ya. Kemudian nomor 2, gambar berikut adalah, nah ini ya, ini namanya garis lurus atau garis saja bisa ya, dinamakan garis AB. Jawaban yang paling tepat yang A. Kalau ruas garis tadi seperti ini ya, jadi bukan ujung-ujungnya panah tapi titik. Kalau segmen garis atau ruas garis yang sama ya, segmen sama ruas ya. Kemudian sinar garis, kalau sinar garis itu dimulai dari ini ya, seperti ini, dari titik ke tak hingga ya, menuju ke suatu arah. Jadi jawaban yang nomor 2 yang paling tepat adalah yang A. Kemudian kita ke nomor 3. Hubungan dua garis berikut adalah, nah ini berpotongan tegak lurus ya adik-adik sekalian ya. Ya, ini berpotongan tegak lurus. Nah, ada satu titik perpotongan di sini. Nah, kenapa tegak lurus? Karena ini membentuk sudut 90 derajat. Maka ini dinamakan berpotongan tegak lurus ya. Kemudian kalau garis yang berimpit itu seperti apa? Jadi dua garis itu dikatakan berimpit itu jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Ini hanya 1 titik, berarti bukan ya. Kemudian ada juga yang dinamakan garis yang sejajar. Nah, apa itu dua garis jajar? Nah, garis jajar itu adalah dua garis apabila dia diperpanjang dia tidak akan pernah bertemu. Itu namanya sejajar ya. Jadi jawaban nomor 3 yang paling tepat tadi yang A. Nah, nomor 4. Hubungan garis-garis yang terdapat pada gambar adalah, nah ini garis jajar ya. Jadi kalau dia diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Itu namanya garis sejajar. Jadi nomor 4 jawabannya yang A. Ya, tadi kalau berimpit itu minimal ada 2 titik ya, yang berpotongan ya kalau berimpit. Kemudian kalau garis horizontal ya, horizontal itu garis yang mendatar ya.
Kalau garis yang tegak itu namanya vertikal. Nomor 5, gambar yang memiliki garis jajar dan berpotongan adalah, nah ini yang A, ini sejajar, karena ini yang diminta sejajar dan berpotongan. Ini yang A ini hanya sejajar ya. Oke. Kemudian yang B ini berpotongan. Nah, kemudian yang C ini berpotongan ya. Kemudian yang D, nah ini sejajar. Ini ada sejajarnya, ada yang berpotongan. Maka jawaban yang paling tepat untuk yang nomor 5 itu adalah yang D ya. Jadi ini ada garis jajarnya, ada garis berpotongan. Ini yang C sebenarnya juga ada ya adik-adik sekalian ya. Ada yang sejajar, ada yang berpotongan. Nah, tapi yang paling jelas ini di rel kereta api ini ya. Jadi ada sejajarnya ke sana, kemudian ada berpotongannya di sini. Nomor 6, besar sudut X adalah, oke, kita lihat sudut X di sini. Nah, ini ada dua sudut yang bertolak belakang ya. Kalau sudut bertolak belakang itu besarnya sama, karena yang diketahui di sini 90 derajat, maka sudut yang bertolak belakang dengan 90 derajat berarti sudut X ini besarnya juga sama ya. Jadi sudut X ini besarnya 90 derajat. Nomor 6 jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 7, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada 3 buah garis ya, yaitu X, Y, dan Z. Nah, pertanyaannya, berikut yang tidak tepat adalah pernyataan yang tidak tepat. Oke, yang A. Garis X sejajar dengan garis Y. X dengan Y sejajar. Betul ya adik sekalian ya. Kemudian, garis X sejajar dengan garis Z. X dengan Z sejajar. Ya, benar. Garis Y sejajar dengan Z. Y dengan Z sejajar, ya benar. Kemudian yang D, ketiga garis tidak sejajar satu sama lain. Salah, justru ketiga garis ini sejajar. Maka pernyataan yang tidak tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, nomor 8, ini di halaman 138. Ya. Hubungan garis P dan Q pada gambar berikut adalah, lah ini jawabannya berimpit ya adik-adik sekalian ya. Jadi garis ini dikatakan berimpit karena kedua garis memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Nah ini ya, 2 titik ini bahkan lebih ya titik persekutuannya. Nah, dan hanya terlihat satu garis, seperti satu garis itu dinamakan berimpit. Kalau sejajar tadi ya, seperti yang sudah kita lihat di gambar sebelumnya, sejajar itu kalau diperpanjang dia tidak akan pernah bertemu. Oke, nomor 8 jawabannya yang B. Nomor 9, perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Kita lihat di sini ya, ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk beberapa sudut ya. Ada yang dinamakan sudut sehadap, sudut bertolak belakang, sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan. Oke, kita lihat di sini. Pasangan sudut sehadap adalah, nah kalau kita lihat di sini yang sudut sehadap kita mulai dari K. K itu sehadap dengan P. Kemudian L sehadap dengan Q ya. N sehadap dengan S, N sehadap dengan R. Kita lihat di sini. Pasangan sudutnya sehadap K dan L. K dan L ya, ini bukan sehadap ya. K itu sehadapnya dengan P, sedangkan L sehadapnya dengan Q, berarti salah. Kemudian yang B, L dan Q, L dan Q ya, benar. Ini jawaban yang benar B. Oke, kita lihat yang C, M dan P, sudut M. Nah, salah. Ini namanya sudut dalam berseberangan ya, M dan P ya, bukan sehadap. Kemudian P dan R, P dan R ini juga bukan sudut sehadap. P itu sehadap dengan K, sedangkan R sehadap dengan N. Maka jawaban untuk nomor 9 yang paling tepat adalah yang B. Kemudian nomor 10, jika sudut P 62 derajat, nah ini kita lihat sudut P di sini, besar sudut L adalah, nah ini P dan L. Nah kita lihat, kita punya patokan ya di lainnya. Jadi sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah sudut L, maka untuk mencari besar sudut L bisa kita cari besarnya sudut Q, karena Q dan L nanti besarnya sama ya, karena sehadap. Nah
Caranya gimana untuk mencari besar sudut Q karena P-nya 62? Nah, kita cari di sini sudut lurus ya. Sudut lurus itu 180 derajat. Ini kalau di sini saya menggunakan sudut L sama dengan sudut R. Oke. Enggak masalah ya. Sudut L dengan R ini sudut luar berseberangan, boleh ya. Kita cari sudut R boleh, kita cari sudut Q juga boleh ya. Jadi kalau kita gunakan sudut R ya, kita cari sudut R sama ya. Sudut lurus tadi 180 derajat, maka 180 dikurangi dengan 62 nanti ketemu besar sudut R ya. 180 kurangi 62 hasilnya adalah 118. Nah, sudut R ini 118 derajat, maka sudut L juga 118 derajat ya. Karena ini adalah sudut luar berseberangan. Besar sudut luar berseberangan itu sama ya. Besar sudutnya sama. Jadi jawabannya adalah 118 derajat. Itu untuk nomor 10 ya dari sekalian ini. Jadi yang perlu diingat, sudut lurus itu 180 derajat. Kalau kita gunakan sudut R ya, tadi berarti 180 kurang 62 ketemu besar sudut R. Sama kalau misalnya kita gunakan sudut P, 180 kurangi 62 juga sama. Hasilnya 118 ya. Sudut Q sama sudut L sehadap, maka besarnya sama. Itu untuk penjelasan latihan ulangan bab 7 ya, paket 1 yang bagian A. Nah, untuk yang bagian B dan seterusnya nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Semoga channel ini terus berkembang. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.